Jadi bro, cara saya mengatasi jenuh saat berlatih semuanya ada di sini. Dan kertas inilah kertas ajaib yang membuat saya selalu semangat dalam berlatih. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa bro, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk terus upload hampir tiap minggu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel RC yang pastinya lebih santuni teman-teman. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang pecinta lari di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, kali ini saya bakal bikin vlog tentang bagaimana saya selalu semangat berlatih, dan saya akan kasih tips buat teman-teman semua. Sebelum video ini berlanjut, lebih dahulu teman-teman tekan tombol merah di bawahnya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di sebelah kanan ini agar setiap saya upload video-video baru langsung masuk di notif YouTube kalian teman-teman, dan kalian bisa langsung nonton dan terapkan isi video ini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman nanyain bagaimana sih saya selalu semangat dalam berlatih tanpa jenuh. Dan mungkin teman-teman buat atlet-atlet yang baru pemula ataupun runner yang baru mau berlatih, kadang kita merasakan jenuh dalam berlatih, apalagi itu nggak ada event-event kan. Dan sekarang saya bakalan kasih tips buat teman-teman semua ya, bagaimana kita bisa ngatasin permasalahan jenuh dalam berlatih teman-teman. Karena pas kita jenuh nanti bakalan datang trouble. Yang pertama, kita bakalan mengalami cedera pas kita jenuh. Kenapa? Karena dari otak semua merespon ke otot kita teman-teman. Jadi bro, cara saya mengatasi jenuh saat berlatih semuanya ada di sini. Dan kertas inilah kertas ajaib yang membuat saya selalu semangat dalam berlatih. Mungkin teman-teman nanyain dan penasaran nih, apa sih isi dalam ini semuanya ya kan? Nanti saya bakal cerita. Tapi saya bakal kasih tips buat teman-teman bagaimana cara kita mengatasi kejenuhan dalam berlatih. Yang pertama, teman-teman harus bikin sasaran teman-teman berlatih itu tujuannya apa sih. Contoh, seandainya teman-teman ada event di bulan Maret dan teman-teman berlatihnya dari bulan 6, karena kan bosan kan kalau kita nggak ada target. Nah, target itulah yang harus teman-teman ingat di dalam pikiran. Kenapa sih saya harus latihan? Kenapa sih saya harus bangun pagi? Kalau teman-teman selalu ingat itu, teman-teman bakal semangat dalam berlatih, oke? Dan yang kedua, teman-teman harus bikin target. Target teman-teman di event itu apa sih? Apa asal finish aja? Ataupun cuma meramaikan? Ataupun juara? Yang pastinya motivasi tertinggi adalah kita harus juara. Kalau nggak juara, minimal kita bisa mendapatkan personal best atau waktu terbaik kita teman-teman ya. Dan yang ketiga, teman-teman harus ingat dalam pikiran teman-teman saat berlari itu yang enak-enak. Kadang kan kalau kita interval nih, contohnya coach kasih kita 1206 kali, itu sama aja volumenya sekitar 7200. Kita mau dapat 2 kali aja udah mikir kan, kadang kan masih ada 4 lagi. Teman-teman jangan pikirin itu, pikirin bagaimana saya bisa mengatasin step by step. Jadi yang teman-teman pikirin yang enak-enaknya. Seandainya teman-teman juara, naik podium, UPP, disambut orang banyak pas pulang ke daerah, itu kan teman-teman ingat. Dan yang saya bilang target, teman-teman harus contoh ini. Seperti aku bikin kayak gini. Dan waktu itu saya bikin ini itu di tahun 2017 kalau salah, masih ada tanggalnya teman-teman. Saya buat 14 September 2017 jam 11.40 teman-teman. Dan ini target yang saya harus capai di dunia atletik teman-teman. Bisa lihat. Dan ini target yang harus saya capai di dunia selama saya hidup. Jadi kedua kertas ini yang bikin saya semangat berlatih. Dulu teman-teman, semua ini saya print banyak-banyak nih, hampir 10 slide kali ya, 10 kertas saya tempelin di kamar setiap sudut. Sampai teman saya itu heran kalau masuk kamar nih, ini apaan, kayak gini kan, banyak kan. Itu waktu itu saya masih kelas, udah lulus sekolah sih buat teman-teman. Udah lulus sekolah 1 tahun dan saya mau fokus berlatih nih ceritanya, karena kan kerja enggak.
Jadi ya ini pekerjaan saya dari lari inilah. Dan alhamdulillah dari lari saya bisa mencapai apa yang tidak pernah saya capai dulunya teman-teman. Oke, dari target saya nih, ini saya bikin di bulan September yang saya bilang tadi teman-teman ya. Impian yang akan saya raih dalam hidup, dan saya akan fokus di dunia lari teman-teman. Di tahun 2018 Februari saya harus mendapatkan medali emas di Kejurnas Senior di nomor 10.000 teman-teman, dan itu alhamdulillah. Dan yang kedua di tahun 2018 Power Pop Bubble saya harus mendapatkan 3 medali emas di nomor 5.000, 10.000 dan 21 km teman-teman, dan alhamdulillah tercapai. Di tahun 2019 saya harus masuk skuad SEA Games atletik di Filipina, dan alhamdulillah kemarin saya berangkat teman-teman. Dan di tahun yang sama 2019 saya harus dapat medali emas di Power Wheel di nomor 10.000 meter. Tapi Tuhan bikin ada rencana lain teman-teman, karena waktu itu kita atlet SEA Games karena benturan sama Power Wheel nih. Jadi ceritanya dari atlet pelatnas diizinkan turun 1 nomor karena ada persiapan SEA Games. Jadi saya yang turun 1 nomor di nomor 5.000 bukan 10.000 teman-teman, dan alhamdulillah saya mendapat medali emas. Dan lari 15.24 nggak salah, yang penting dapat nomor 1 aja teman-teman. Jadi ini saya bikin semuanya itu di luar nalar saya teman-teman, bisa apa nggak ngeraih ini, dan semua itu ada di dalam hati teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman harus punya motivasi yang tinggi dalam berlatih. Oke. Dan yang kedua saya bikin ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya buat 14 September 2017 jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Sama teman-teman, saya bikin slide gambar ini dua-duanya ya. Saya pengen bahagiain Abah dan Mak, saya pengen sukses di usia muda teman-teman. Jadi saya bikin ini tuh kayak dibilang ya nggak mungkin lah bisa terjadi semuanya kan ya, karena saya kebetulan terlahir dari keluarga yang kurang mampu lah ibaratnya kan ya. Tapi alhamdulillah kalau buat makan masih cukup lah orang tua saya kan. Jadi teman-teman, saya punya mimpi besar tapi berasal dari orang kecil. Semua aja bisa, saya pribadi aja nggak nyangka apalagi orang lain kan apa yang telah saya capai. Jadi dulu saya punya cita-cita, saya pengen sekali bawa orang tua saya berobat ke Jakarta, abah saya, di tahun 2018 teman-teman. Waktu itu bapak saya pernah sakit benturan keras di kepalanya dan kena namanya pembekuan darah, dan itu harus di ronsen dan butuh biaya banyak teman-teman. Tapi waktu itu saya nggak punya uang teman-teman, jadi belum bisa bawa bapak saya berobat. Dan kebetulan setelah saya fokus di lari, pas alhamdulillah ada uangnya, tahu bapak saya udah sembuh. Jadi beliau bilang nggak usah dibawa ke Jakarta karena alhamdulillah udah sehat, sekarang udah bisa beraktivitas seperti dulu teman-teman. Dan itu berkat doa teman-teman semua ya. Yang kedua, saya pengen sekali berangkatin kedua orang tua saya ke tanah suci, ibadah haji atau umroh di tahun 2020 teman-teman. Dan alhamdulillah bapak dan mak saya dapat jatahnya berangkat haji itu di tahun 2023 teman-teman, berdua. Itu berkat doa teman-teman juga ya. Dan yang ketiga, saya pengen sekali benerin rumah abah mak saya di tahun 2019 teman-teman, di tahun kemarin, dan alhamdulillah tercapai teman-teman pas di tahun itu juga. Jadi saya benerin deck rumah saya teman-teman, dulunya hampir roboh fondasinya, di bawah fondasi ya, namanya apa sih, plafon kali ya, di atas itu hampir roboh. Itu yang saya benerin dan alhamdulillah. Dan yang keempat, saya pengen sekali punya lahan sendiri untuk berkebun. Jadi saya punya mimpi pengen jadi pengusaha teman-teman, punya lahan bercocok tanam, dan saya pengen hari tua saya nanti di alam sekitar, jadi saya bisa hidup tenang. Itu mimpi saya teman-teman, dan alhamdulillah tercapai. Sekarang saya udah punya 2 tanah teman-teman. Yang satunya di daerah Badau, Petaling kalau ya. Itu ukurannya 150 panjangnya dan lebarnya itu 25 alhamdulillah teman-teman. Dan suratnya sekarang SKT. Dan yang kedua ada lagi teman-teman, itu di daerah Perawas, ukurannya kecil, 20 kali 15 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah itu saya beli tanah itu usia saya baru beranjak 20 tahun teman-teman. Dan yang kelima, saya pengen sekali punya mobil bagus teman-teman. Itu target saya belinya di tahun 2021 teman-teman, 2021, sekarang 2020 ya. Dan kebetulan saya belinya di tahun 2018 teman-teman.
Mungkin nggak tahu Tuhan punya rencana lain ya. Saya sedikit cerita, dulu saya punya mimpi pengen banget beli motor FU. Dan itu sudah saya ceritain di vlog saya waktu bawa berangkat ke Tayong Tinggi teman-teman. Biasa sambil menunggu sampainya saya di tempat Tayong Tinggi, saya bercerita sedikit tentang saya beli mobil teman-teman. Semoga teman-teman menganggapnya saya cerita ini adalah untuk motivasi buat teman-teman. Jangan kalian beranggap bahwa saya pamer sesuatu. Nah, niat saya baik, saya pengen berbagi motivasi, saya pengen sukses bareng-bareng kalian semua. Dan yang keenam, saya pengen sekali beliin abah dan mak mobil bagus. Dan itu belum tercapai teman-teman, doain semoga tercapai ya. Di tahun 2022 target saya. Saya pengen sekali bikin tempat yayasan yatim piatu dan membangun masjid. Itu target saya di 2030 sampai 2040 teman-teman. Insya Allah semoga tercapai ya Allah, amin. Dan itu target yang saya bikin. Dan alhamdulillah kelima-limanya sudah tercapai, tinggal 2 teman-teman. Saya pengen sekali beliin abah dan mak saya mobil bagus dan bikin tempat yayasan yatim piatu. Dan itu target saya seumur hidup. Baru saya berani mati teman-teman kalau udah tercapai. Oke, kawan-kawan, mungkin dulu setiap teman-teman saya masuk kamar saya, mereka selalu bilang kamu ini punya mimpi besar, nanti bisa gila kalau nggak tercapai. Tapi logis juga sih ya, karena kan saya nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa. Tapi kok mimpi saya tinggi sekali kan. Jadi saya tempel di kertas semuanya di dinding. Jadi setiap teman-teman saya masuk kamar selalu baca itu teman-teman. Kamu ini kalau nggak gila, kalau nggak mati gila, matinya sakit teman-teman. Dia bilang gitu kan. Teman-teman saya kecil. Tapi setelah next berlanjut larut tahun, alhamdulillah Tuhan punya rencana lain. Tuhan pengen nunjukin bahwa tidak mungkin. Teman-teman selalu berdoa ya, karena berdoa itu seperti bersepeda, semakin dipacu semakin dekat dengan tujuan. Tapi ingat, harus diselingi dengan usaha teman-teman dan doa orang tua yang paling dahsyat. Saya tidak perlu doa beribu-ribu teman-teman, saya cukup satu doa, yaitu doa ibu saya dan bapak saya. Cukup itu aja. Dan itulah kunci sukses, belum sukses ya, tahap sukses yang saya alami sekarang teman-teman. Dan teman-teman harus contohin ya, dan mungkin ada teman-teman yang udah ngelebihi saya. Saya nggak bilang bahwa kita itu harus dapat uang dari orang tua, enak, apapun segala macam. Itu udah rezeki masing-masing. Saya nggak pernah bilang bahwa kita hidup itu nggak boleh terpaku sama orang tua. Kita harus minta sama orang tua. Emang benar teman-teman. Tapi kalau emang teman-teman udah ada warisan sama orang tuanya, kenapa nggak dimanfaatkan buat usaha? Yang penting positif. Abang, buat teman-teman, kawan-kawan semua yang mungkin nasibnya berbeda seperti kita, yang sudah terlahir dari orang yang mampu atau orang yang bisa dikatakan orang tuanya berkecukupan, kan harus berpikir bagaimana, karena kita hidup itu tidak selalu berpaku tangan kepada orang tua teman-teman ya. Dan mungkin buat kawan-kawan yang saya bilang tadi, kalian harus berpikir bagaimana cara mengembangkan usaha. Karena kalian itu sudah ada jembatan, tinggal kalian sendiri yang mengembangkan usaha itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang maaf ngomong, yang seperti saya nih, yang berasal dari keluarga yang mungkin bisa dikatakan menengah ke bawah, tetap semangat, tetap berjuang, tetap meraih mimpi kalian. Karena hidup itu adalah seperti yang bisa dikatakan susah gampang lah ya. Karena kita yang ngejalanin, buat kalian semua tetap semangat. Karena tidak mungkin di dunia ini sekali kalian punya mimpi dan punya tekad, insya Allah semua akan tercapai. Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu nggak diam, Tuhan itu maha melihat usaha kalian semua. Tapi harus diri dengan doa, dan yang paling terpenting adalah doa dari orang tua teman-teman. Sampai sekarang saya nggak nyangka punya sponsor kayak New Balance. Mungkin alhamdulillah sekarang di tahun 2020 ini sudah masuk Garmin dan Uniqlo untuk style jalan saya. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang nggak nyangka ya kayak gini. Dulu saya waktu masih kecil nggak pernah yang namanya beli baju lebaran teman-teman. Jadi saya baju lebaran itu pakai baju biasa aja, baju yang sehari-hari. Biasanya kalau teman-teman kan mungkin bajunya baju baru kan setiap hari raya kan, kalau saya nggak teman-teman. Tapi alhamdulillah mungkin ini cara Tuhan mengajarkan saya bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu harus kerja keras, harus berjuang sendiri. Tapi di saat kalian bisa meraih apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan, situlah
titik kebanggaan seseorang dalam jiwa. Tapi ingat, jangan pernah bangga, karena ini hanya titipan sementara yang kelak akan hilang dan musnah, teman-teman. Dan saya bilang, tetap semangat, tetap meraih mimpi kalian, jangan pernah menyerah, karena menyerah itu dosa, teman-teman. Jadi setelah video ini, teman-teman mungkin yang sudah bikin, lanjutkan, dan yang belum bikin, teman-teman harus bikin seperti ini. Tulis target kalian, setinggi apapun kalian pengen beli dunia, pengen apa, tuliskan. Tapi harus logis dengan usaha kalian. Jangan kalian punya mimpi pengen beli mobil Alphard, tapi kalian cuma tidur. Itu sama aja zong, teman-teman. Kalian cuma mengharapkan uang jatuh dari langit. Oke, yang saya bilang tadi, kalian habis nonton video ini harus bikin kayak gini. Tulis tanggal kalian buat, tulis target kalian di tahun berapa kalian mencapainya, agar kalian selalu semangat dalam berlatih. Walaupun di bidang apapun itu, mau di sepak bola, mau di bulu tangkis, ataupun di wirausaha lain, bikin, teman-teman ya. Ini sebagai motivasi buat kalian semua. Oke teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman berpikir positif tentang apa yang saya ceritakan dalam video tadi. Niat saya baik, bikin video ini untuk berbagi motivasi buat teman-teman semua. Saya pengen sukses bareng teman-teman. Semoga kalian berpikir positif tentang apa yang saya bilang di video tadi ya. Karena niat saya baik, saya bilang lagi, karena niat saya baik dari hati, pengen ngajak kalian sukses bareng-bareng teman-teman ya. Dan kita meniti kesuksesan bareng-bareng. Semoga di video tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, dan kalian berpikir positif, kalian tidak beranggapan negatif. Contohnya bahwa saya bikin video ini buat pamer apa yang setelah saya punya. Enggak ada niat seperti itu teman-teman ya. Niat saya baik yang saya bilang tadi. Sebelum video ini berakhir, diberitahu teman-teman tanggal tombol merah di bawahnya, subscribe, agar saya selalu semangat untuk apa-apa video bermanfaat, channel-channel bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.